Vivo. Tempat isolasi mandiri, vaksinasi lansia disisir lagi, terus prokes di tempat pelayanan di masjid itu harus ditingkatkan lagi gitu. Nah itu tadi masalah sekolah gimana? Ya sekolah kan ini harus dicek dulu dibuka atau tidak kan nanti ada perintah ibu dengan segala pertimbangannya kan minimal. Untuk saat ini kan belum bisa karena kita belum boleh mengadakan sekolah tatap muka gitu. Jadi kapan akan dilaksanakan tatap muka ataukah bisa Ya nanti ini ada informasi dari tingkat kabupaten. ada kegiatan yang dibatasi dengan peraturan prokes atau bagaimana Ya, Bu? belum ada ya. Nggak boleh ya tatap muka? Iya nggak boleh. Nggak boleh sama sekali tatap muka Bu ya? Nggak boleh. Nah, kalau ada yang melakukan seperti itu gimana Bu? Ya nanti kan akan ditutup atau kalau instruksinya tidak boleh berarti kan melanggar kalau melaksanakan. Gitu. Sanksinya apa tuh Bu? Tadi sudah disampaikan ke Korwil Sambidik. Sekolah tatap muka sekarang kan belum dibolehkan. Nah itu sanksinya apa Bu kalau mereka melakukan seperti demikian? Kan pelarangan dulu ditutup kan. Tidak boleh ada kegiatan. Ya. Cuma pelarangan aja Bu ya sanksinya ya, sementara ini. Nggak ada lagi yang mau ditambahkan Bu? Ya nggak ada itu. Ayo. Kan luas. Mangga aja dijabarkan. Terima kasih banyak Bu informasi yang diberikan kepada jurnalis Indonesia. Jelasin masalah ini. Ya Bang, sudah tahu juga tuh. Suratnya perlihatkan kalau Bapak wartawan gitu bisa. Yang ini aja ya. Yang ini aja. Yang ini aja dah, yang enak. Gitu. Ambil. Ya, itu ya. Kartu saya sedang diperiksa menunjukkan ID card saya seorang jurnalis karena berhadapan dengan Pak Patar selaku apa? Kepala sekolah apa sih Pak Patar? Humas, ya. Gimana Om? Tolong jelaskan dalam sekarang perjalanan proses belajar mengajar di Harum ya, TK, SD, SMP ya, Harum ya. Ya itu sudah ada kegiatan yaitu sudah banyak orang-orang tua murid dan murid juga di sini yang kemarin saya ambil gambarnya. Tolong dijelaskan Pak. Sekarang kita udah habis masa KBM. Lagian semua juga kan kita online. Jadi banyak itu ambil rapot. Ada sebagian yang melamar karyawan, kita ada tes juga. Jadi kalau belajar itu masih tetap online. Mereka itu paling di sini ngasih tugas kayak gitu. Jadi datang ke sini, kemudian ini banyak mengambil rapot gitu kan. Ya, kalau rapot kan nggak mungkin kita kasih ke mana ada yang jauh-jauh kan rumahnya gitu. Jadi kan belajar masih online, masih daring. Nah, kemarin wisuda juga kita online. SMA online wisuda. Begitu. Ada lagi yang harus jelasin aja sejelas-jelasnya Pak. Apa yang jelasin? Ya apa aja yang ada kegiatan hari ini dan yang sebelumnya. Ya hari ini itu kegiatannya SMP. Tuh, orang tuanya lagi ambil rapot nih. Ambil rapot, kemudian untuk hari ini cuma SMP aja yang ambil rapot. Dia siswanya tetap di rumah, nggak ikut. Itu pun kita, itu Pak Budi juga tuh liatin. Kita lebih ketat untuk menjaga protokol. Semua bermasker dan kita diukur dan banyak Pak cuci tangan. Setiap kelas juga ada hand sanitizer seperti itu. Orang tua siswa ngambil, diserahkan, paling berbincang sedikit langsung kembali ke rumahnya, tidak lama-lama di sini seperti itu. Gitu. Nah, hari ini itu cuma yang aja. Agendanya pengambilan rapot, nggak ada KBM. Orang sudah selesai. Ada yang disampaikan Pak sebagai himbauan kepada orang tua murid dan siswa? Ya dari sekolah sih sebenarnya kita sudah rindu tatap muka, belajar. Ya, cuman izin Allah virus masih ada ya, paling himbauan kepada orang tua anak-anaknya tetap dijaga
prokesnya, kemudian tetap jaga imunitas. Bukan hanya imun, tapi iman juga dijaga. Jaga sholatnya, jaga tilawahnya. Jadi bukan hanya imun, tapi iman juga tetap dijaga seperti itu. Terus apa lagi Pak yang di ini Pak, yang disampaikan untuk murid-murid supaya lebih ini Pak ke depannya Pak, Sekali lagi apa? supaya lebih meningkatkan mutu belajarnya dan lain sebagainya, tolong diingatkan atau pesannya apa gitu Pak, coba. Ya, dari kami sih menghimbau kepada seluruh orang tua dan murid untuk bersabar dulu di rumah. Nah, kemudian belajarnya juga jangan sampai bosan karena daring, karena online. Ya sesekali nanti mungkin mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi ya di kelas. Paling selain menjaga kesehatan juga yang berharap jangan bosan belajar di rumah, karena memang ada beberapa siswa yang bosan gitu. Online lagi gitu. Terus untuk mutu pendidikannya nanti gimana Pak? Karena tidak ada ini istilahnya tatap muka dengan guru-guru. Nah, itu mutu pendidikannya Pak, coba dijelasin dikit Pak. Kita merekayasa kurikulum ya. Kita total habis di rekayasa kurikulum. Yang tadinya tatap muka kita kemudian rubah, kita siapkan sistem manajemen pembelajaran lewat aplikasi-aplikasi yang sudah kita siapkan begitu. Nanti guru-guru tinggal upload video, kemudian nanti tinggal terkoneksi ke orang tua siswa. Ya udah, terima kasih banyak ya Pak ya. Dengan Pak apa? Atar. Makasih Pak. Ya. Suasana Kecamatan Teluk Jambe Timur. Saat ini ada vaksinasi. Belum jualan. Nah, ini kebetulan masalah vaksin ini Pak. Itu ada dokter vaksinnya bukan kecamatan. Dokter mana Dok? Nih, kalau vaksin itu ada dokter Fahmi, ada dokter Fauzia. Itu ada itu ada duaan. Udah selesai tadi. Aku mau ini konfirmasi ini masalah vaksin dengan dokter ini aja. Udah divaksin belum, Pak? Sudah. Saya ini mau minta informasinya Pak, Bu Dokter dan Pak Dokter, vaksinasi di Kecamatan Teluk Jambe Timur. Tolong kasih sedikit aja keterangan pelaksanaan dan peruntukannya, apakah umum, apakah masyarakat Teluk Jambe Timur, hanya itu aja. Tadi suruh ke Pak Fahmi atau Bu Dokter siapa tadi? Dokter Fahmi atau Dokter siapa tadi? Barusan saya disuruh diarahkan ke sini. Jadi memang tidak ada peruntukan untuk target, karena kan kita harus mendapat instruksi dulu terbitnya jelas. Kalau di luar daerah lain kan percepatan di atas 18, kalau kita belum ada. Jadi percepatan dilakukan yang 18 tahun selama di daerah Teluk Jambe Timur dilayani. Iya. Semuanya dilayani di atas 18 tahun sampai maksimal usia berapa. Sama tidak ada kontraindikasi penyuntikannya. Boleh Pak, dengan syarat KTP Teluk Jambe Timur. Itu aja Pak. Ada lagi tambahan untuk
kepada masyarakat himbauan ataupun pesan atau kesan bagaimana menghadapi COVID Corona di Kabupaten Karawang ini? Ya, setelah divaksin jangan terlena dengan tidak melakukan protokol kesehatan. Setelah divaksin wajib protokol kesehatan tetap dijaga karena tidak menjamin 100%. Vaksin ini hanya memberikan kekebalan terhadap tubuhnya. Tetap protokol kesehatan tetap dijaga setelah dilakukan vaksinasi. Dengan dokter siapa Pak? Dokter Muhammad Fahmi. Terima kasih ya Pak ya. Dari UPTD Puskesmas Teluk Jambe Timur telah memberikan keterangannya dan memberikan informasi khalayak umum sebagai bahan-bahan pencegahan mengantisipasi dini ya Pak ya. Terima kasih Dok. Ayo sama-sama Dok. Masalah COVID-19 yang terjadi di Teluk Jambe Timur, yang di beberapa titik aja Pak. Ya. Baik, kami jelaskan bahwa Corona ini, COVID-19 ini di Teluk Jambe Timur meningkat, ya sangat drastis meningkatnya. Terindikasi dengan adanya beberapa yang meninggal, terutama ada yang ibu hamil, ya ibu hamil ada yang meninggal. Terus di satu tempat juga ada 3 keluarga satu gang. Ya, 3 rumah satu gang. Kami melaksanakan koordinasi dengan desa dan lockdown di tempat itu. Itu yang meninggal ibu hamil itu di Kampung Sarijaya. Ya, mereka karena ketidaktahuan mereka, jadi mereka sebelum di Pulau Sara mereka berkontak dengan jenazah. Ya, akhirnya setelah dimakamkan jenazah itu kami melakukan tracing. Ya, tracing terdapat 18 orang yang kita ambil swab. Ya, dan 7 positif itu di Kampung Sarijaya. Jadi peningkatan kasus COVID-19 ini di Teluk Jambe Timur sangat drastis naiknya. Ada lagi ditambahkan di tempat lain mana Pak? Yang ada di perumahan Puri Sirnabaya, Puri Sirnabaya Indah, Perum Peruri itu banyak sekali, tapi langsung sudah ditangani ya di Sirnabaya. Dan Bintang Alam pun ada, Bintang Alam juga ada, ditanganinya langsung oleh pihak puskesmas. Nah, ada indikasi tadi keterangan info sekilas, ada salah satu kepala desa juga Pak ya yang terkena ya Pak ya? Ada Kepala Desa Wadas, Bapak Haji Junjunedi, kabarnya hari ini terpapar. Ya, karena mobilisasi beliau itu tinggi, ya. Ini mungkin kita tidak tahu terpaparnya dari mana ya. Sekarang ada informasi bahwa beliau lagi isolasi mandiri di rumah. Nah, enggak sekeluarga, cuma sendiri aja. Sendiri aja, informasinya Pak Haji Junjunedi aja. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan Pak sebelum Ya, Pak kami Sekam? menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, jangan keluar rumah kalau betul-betul tidak perlu. Ya, jangan bepergian kalau betul-betul tidak perlu. Ya, diam aja di rumah. Ya, sekarang kuncinya protokol 5M ini kuncinya diam aja di rumah. Tinggal di rumah saja, jangan kemana-mana. Itu aja. Prokes dibutuhkan sekali itu Pak ya? Itu prokes udah jelas dari mulai 3M sampai sekarang 5M kita gencar, justisi kita gencar, tapi tetap masyarakat ini kan disiplinnya masih kurang, perlu penyadaran yang lebih lanjut. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Dengan Pak Sekam. Ya. Terakhir dari saya, sedikit peringatan, mungkin ini berita yang paling penting, virus varian ya namanya itu apa? UK 117 itu terdeteksi ada di Karawang dari warga Karawang yang bepergian dengan pesawat Qatar Airways sesuai prosedur mendarat diisolasi 10 hari sudah dilaksanakan, namun ternyata prosedur 10 harinya sudah, tapi virusnya tidak mau hilang. Oleh karena itu, tim sedang melacak mengisolasi tambahan, tracing testing lagi kepada kontak erat. Saya titip kepada Bupati Karawang, kepada Dandim, kepada Kapolres, seluruh jajaran, jangan sampai kecolongan membesar kita akhirnya tidak bisa mengendalikan, mumpung baru kecil dan mungkin juga bisa ada hal-hal lain untuk segera kita deteksi.
Kita tahu kalau sudah telat harga treatmentnya itu sangat mahal sekali. Per hari ini datanya baru 2 orang karena virus varian ini pasti impor, ya, bukan varian mutasi lokal. Jadi makanya 2 orang Karawang ini tercatat bepergian internasional. Nah itu. Kemudian bagaimana treatmentnya? Kami sudah meminta Kadinkes bersama Unpad, ya, untuk melakukan kajian. Kalau virus itu datang ke Jawa Barat, bagaimana nasihat buat kami dalam merespon treatmentnya. Apakah sama, apakah tidak, atau bagaimana, kami sedang menunggu kajian. Walaupun tadi dilaporkan 2 itu per hari ini 2 pasien itu sudah negatif, ya. Jadi faktanya adalah hadir di Indonesia, menjangkiti 2 warga Karawang. Kita lagi kontak tracing, tapi 2 itu per hari ini sudah negatif, tapi kita akan tes berkali-kali untuk memastikan tidak ada hal-hal lain yang merugikan. Yang penting ke makam heula lah. Heeh. Hati-hati. Awas, hati-hati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah.